Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Juliarto Joko Putranto. Saya saat ini berada di jembatan Sungai Kapuas di Kota Sintang. Saya kira jembatan ini jembatan yang paling besar ya di sini. Mungkin teman-teman tahu bahwa pada tanggal 21 Oktober yang lalu terjadi banjir cukup besar di Kota Sintang ini. 124.000 masyarakat terdampak ya oleh banjir Sintang ini. Genangan banjir ini sampai lebih dari 1 bulan. Jadi banjir Sintang ini diakibatkan karena meluapnya Sungai Melawi dan Kapuas. Kita pada konten ini akan mendiskusikan ini dengan para pejabat penting di Direktorat Pengendalian Das dan Rehabilitasi Hutan Kementerian LHK yang pada saat ini, hari ini tanggal 8 November bersama Bapak Presiden melakukan kegiatan penanaman bersama dengan masyarakat di salah satu sasaran lahan kritis atau eks tambang daerah yang berada di sekitar Kota Sintang ini. Kita ikuti diskusinya selanjutnya. Selamat pagi Pak Direktur Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian P3Das ya. Pak Dr. Toto Saparis ya. Pak Saparis, kita ingin ngobrol-ngobrol nih mengenai bencana banjir di Sintang. Kita tahu banjir Sintang ini cukup luar biasa karena durasi waktunya yang lama ya, panjang ya, sampai 1 bulan. Kemudian ya dampaknya cukup besar lah bagi Kota Sintang ini. Secara umum ini kan terkait dengan daerah aliran sungai di Kapuas, ya. Kondisinya seperti apa Pak Saparis? Yang jelas kita sekarang berada di daerah yang agak flat, datar. Makanya ciri khas banjir di daerah datar itu adalah lama durasinya, pasti dia tergenang. Kemudian dia dalam konteks drainasenya juga lemah dan kecil. Nah, kalau kita melihat kasus banjir di Sintang ini, upper catchment kita sebetulnya relatif bagus ya di hutannya di hulu. Namun ada faktor topografi yang mengendalikan itu semua sehingga banjir ini terjadi. Tapi ada beberapa yang harus kita perhatikan terkait dengan kemampuan sungai dalam menampung air itu tadi. Kalau kita lihat sekarang kita di sini di Desa Kedabang, ini kan bekas tambang dan kita tahu pasti ini menyuplai sedimen yang cukup besar ke Sungai Kapuas maupun Melawi seperti itu. Sehingga upaya kita hadir di sini adalah untuk mereduksi sebetulnya potensi suplai sedimen ke Kapuas. Harapannya adalah kapasitas tampungnya terjaga, kemudian peluang banjirnya bisa ditekan. Ditiadakan hampir tidak mungkin karena konfigurasi topografisnya seperti itu, tapi diminimalkan itu bisa dilakukan. Dan saya kira hadir di sini untuk melakukan itu semua. Di masyarakat kan selalu mengkaitkan banjir itu dengan kondisi hulu ya Pak. Jadi Bapak menyampaikan bahwa sebetulnya kondisi hulunya relatif baik ya. Tapi memang karakter geomorfologinya dari das Kapuas ini ya, konsul ini ya. Kalau faktor hujan gimana Pak? Ya, hujan waktu kita cek ya memang tinggi ya, sekitar 285-an kalau nggak salah per hari. Nah, namun itu tersebar merata. Jadi kalau kita bicara hulu, hutan di hulu, itu asumsinya adalah hujan yang terjadi di hulu itu tinggi banget. Sementara yang di tengah maupun hilir itu rendah. Lah sekarang tuh hampir merata. Hulu hujannya tinggi, tengah hujannya juga tinggi juga, sehingga dia mengalami peningkatan magnitud banjir yang besar karena suplai dari hulu juga terjadi, hujan di atas persis juga terjadi.
Nah, kemudian terkait dengan hutan itu juga punya kemampuan maksimum dalam meretensi air. Jika kemampuan maksimum tadi terlampaui, banjir juga. Ya. Akhirnya apa? Yang mengontrol adalah aspek landscape atau geomorfologi yang menyebabkan banjir di Melawi, di Sintang ini. Dan juga ada satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa tata ruang itu kan menjadi krusial di sini. Kenapa? Karena kalau kita lihat kota Sintang itu persis di pertemuan antara Sungai Melawi dengan Sungai Kapuas Hulu begitu. Pertemuan itu pasti menyebabkan terjadinya akumulasi air di sana, pasti itu. Nah, kemudian tempat tinggal dan berkembangnya permukiman serta pusat-pusat pertumbuhan wilayah itu ternyata persis di sempadan-sempadan sungai ini tadi. Dan apalagi kita tahu bahwa dia sebenarnya sistem rawa dia, inundated land system lah, dan sistem yang tergenang lah, sehingga sistem rawa seperti itu pasti dia sebagai rumah air lah. Sekarang upaya kita ya dalam konteks pemulihan lingkungan adalah memaksimalkan kapasitas tampung sungai tadi melalui rehabilitasi di lahan-lahan kritis seperti ini. Oke. Menurut informasi tahun berapa ya? 63 seperti itu ya? Iya, betul. Artinya sebetulnya kondisi dulu yang mungkin lebih baik ya Pak ya dari sisi tutupan lahan ya. Ternyata menjadi banjir. Banjir ya. Jadi banjir bawaan atau gimana ini ya? Banjir return period ya, ke periode ulang. Periode 50 tahunan kan, 63 sampai sekarang ya. Kira-kira 50 tahunan lah. Periode ulang hujan. Cuman ini periode ulang hujan adalah perhitungan statistik. Tapi ada juga ini diperparah dengan situasi fenomena La Nina. La Nina ini terjadi di Indonesia itu sejak tahun 2017-an sampai sekarang. Lah, fenomena La Nina ini kan menyebabkan dalam tanda kutip memendekkan periode ulang hujan maksimum tadi, banjir maksimum tadi. Lah, inilah sebenarnya yang terjadi di Sintang ini. Apalagi kita tahu perkembangan lahan marginal seperti ini begitu masif di sepanjang Sungai Kapuas seperti itu. Sehingga kalau kita lihat dari citra satelit pasti ketahuan amat sangat keruh Sungai Kapuas kita itu. Di keruhnya karena aktivitas seperti ini ya. Terus selain itu apa yang kira-kira diperlukan ya untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga ya kaitannya dengan ya memitigasi banjir di kota Sintang ini Pak? Iya. Kalau program Pak Presiden kan kita melakukan rehabilitasi besar-besaran. Dan saya kira kehadiran kita di sini hari ini bersama Bapak Presiden dan masyarakat itu adalah memulai sebetulnya rehabilitasi tadi secara masif dan besar-besaran. Harapannya apa? Harapannya efeknya juga nyata. Karena kalau spot-spot kayaknya nggak begitu nyata. Terus keduanya ini menimbulkan pemahaman para pihak sebetulnya bahwa pemulihan seperti ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya sekedar pemerintah. Kenapa? Karena ruang itu dimanfaatkan oleh multi pihak juga, oleh masyarakat juga. Jadi saya kira peran serta multi pihak menjadi penting. Itulah simbolisasi dari kegiatan penanaman bersama masyarakat pagi ini nanti. Pak Sabaris, kalau kita lihat di Kalimantan kan banyak rumah-rumah panggung ya. Oh iya. Apakah itu juga bagian dari kearifan lokal sebetulnya yang mungkin perlu terus dikembangkan ke depan gitu kali ya? Betul. Karena memang mungkin daerah banjir gitu, betul ya. Gitu ya. Kalau kita lihat di kanan kiri Sungai Kapuas sampun Melawi itu kan semuanya hampir rumahnya panggung semua. Sebetulnya itulah gambaran mereka itu sudah beradaptasi gitu ya. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang ada program-program ya membangun rumah yang mengabaikan sebetulnya aspek fisik, biofisik kondisi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena sesepuh kita sudah punya kearifan lokal tadi, bikin rumah panggung gitu kan. Artinya mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan itulah salah satu bentuk skema adaptasi dalam konteks bencana. Bencana itu ada dua, mitigasi dan adaptasi. Kita sekarang di sini dalam konteks mitigasi, tapi kita harus dorong masyarakat untuk melakukan adaptasi, misalnya rumah-rumah panggung seperti itu. Artinya penanganan bencana itu harus blended antara mitigasi dan adaptasi. Apalagi kita hidup dan tinggal di daerah-daerah rumahnya air tadi. Itu yang mungkin perlu kita kita formulasikan secara baik betul begitu. Mungkin termasuk tata ruang ya. Tata ruang, iya. Itu harus tercermin di tata ruang. Tata ruang betul. Karena ruang dimunculkan di tata ruang ya. Betul. Oke. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yuli. Teman-teman, ini saya gali ya masalah-masalah banjir ya, supaya masyarakat juga paham bahwa masalah banjir itu tidak masalah yang tunggal ya Pak. Iya betul, masalah. Banyak penyebabnya, banyak faktor. Dan kita harus melihat sejarah dan sebagainya. Terima kasih Pak Anto ya. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bu Diah.
pagi Pak Yuli. Dirjen Pengendalian Pengelolaan Das, daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan. Mohon maaf nih, saya sudah lama tertinggal informasi. Iya. Bu Diah, pagi ini kita dengan Bapak Presiden akan menanam ya, Iya. di lahan yang luar biasa kritis, karena ini memang ex tambang ya, bekas tambang Ibu ya. Iya. Bu Diah bisa latar belakang dari mengapa kita menanam di sini, Bu? Ya, jadi lokasi ini atau kita bicara daerahnya ini adalah di Desa Kedabang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Areal ini merupakan DTA-nya Sungai Kapuas, Pak. Nah, kondisi DTA-nya sendiri sebagian memang saat ini terbuka karena bekas tambang. Nah, untuk lokasi ini sendiri terakhir dilakukan kegiatan penambangan oleh masyarakat tahun 1990. Nah, selama 30 tahun Pak, kondisi ini dibiarkan terbuka. Nah, kemarin barangkali menjadi momen diingatkan oleh Yang Maha Kuasa, diingatkan oleh alam, kejadian banjir yang sangat istilahnya itu sangat besar ya, yang menimpa masyarakat Sintang ini, sehingga kita semua harus mulai care, atau bukan tidak mulai care, tapi kita semua harus berupaya untuk bagaimana memulihkan lingkungan. Nah, inilah kemudian kita pilih daerah bekas tambang ini untuk kita pulihkan, yang nantinya kita akan tanami dengan tanaman-tanaman MPTS. Harapannya tentu saja satu, bahwa kita nanti masyarakat kita minta masyarakat, pemerintah daerah, kemudian kita juga dari pemerintah pusat juga akan membackup untuk menangani areal-areal terbuka yang kondisinya kritis dan dia menjadi daerah tangkapan air, kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa memberikan manfaat ekonomi juga bagi masyarakat. Ya Bu, ini kan kondisi fisiknya seperti ini ya. Kan menanam seperti ini tidak mudah ya. Iya. Kira-kira apa yang mau kita tawarkan atau kita berikan contoh pada masyarakat ini dengan menanam seperti ini? Betul. Nah, ini kita akan melakukan kegiatan penanaman dengan media kompos blok. Ya. Kompos blok ini kalau kita lihat bekas tambang ini kan tentu saja miskin hara ya Pak ya. Dan kondisinya karena sudah digali dan sebagainya, sehingga memang kondisi tanahnya memang sebenarnya kurang bagus untuk tanaman. Tetapi dengan media kompos blok ini kita harapkan tanaman tersebut mempunyai media yang cukup untuk tumbuh sekitar 2 tahun, dan kemudian kita harapkan tanaman ini nantinya akan survive dengan kondisi lahan yang ada di sini, sehingga dia akan bisa hidup optimal. Jadi kompos blok ini bisa memberikan nutrisi yang cukup selama 2 tahun bagi tanaman untuk nantinya dia akan survive dengan kondisi di sekitarnya. Sudah pernah ada sukses story-nya Ibu ya di sini? Kebetulan kita juga sudah pernah melakukan di Jenpedas RH, sudah pernah melakukan di Provinsi Bangka Belitung. Kondisinya lebih parah dari ini. Di sana ada bekas tambang timah dan semua kondisinya adalah berpasir. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu, dan saat ini tanaman yang tumbuh di sana itu sudah berbuah Pak. Nah, dan berbuah dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bu Dirjen, ini Pak Presiden nanti akan menanam ya bersama masyarakat. Ya. Berapa orang yang akan terlibat di sini kira-kira nih Bu? Di sini kita akan melibatkan 1.000 orang masyarakat Pak. Masyarakat yang kita libatkan di sini adalah masyarakat yang terdampak banjir kemarin. Jadi desa yang terdampak banjir di sekitar sini ada 5 desa dan 1 kelurahan, dan ini masyarakat kita libatkan untuk menanam. Selain itu juga ada pelajar juga yang kita libatkan. Ini akan memberikan edukasi bagi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, sehingga yang pertama kita harapkan atau kita ini kan untuk tidak merusak, yang kedua adalah memulihkan dengan melakukan kegiatan penanaman. Kemudian jangka panjangnya Bu, nanti setelah misalnya ini berhasil, ini apakah akan dikembangkan juga di lokasi lain ya? Ya, pastinya Pak. Jadi ini adalah sebagai momen yang sebagai momen awal untuk masyarakat Sintang sendiri khususnya untuk memulihkan lingkungan
terutama lahan-lahan terbuka, baik eks tambang, kemudian lahan-lahan terbuka yang lainnya untuk dilakukan pemulihan dengan melakukan kegiatan penanaman. Ini keterlibatan TNI seperti apa Bu? Kelihatannya semangat sekali nih TNI ada Ya. berapa ratus Bu yang terlibat di sini? Ya, TNI juga dilibatkan Pak di sini karena ini juga menjadi perhatian gubernur dan juga bupati untuk memulihkan areal-areal terbuka ini. Ini ada TNI yang dilibatkan ada sekitar 500 orang. 500 orang ya. Iya. Untuk Ada bersama-sama juga- dengan masyarakat iya. untuk menanam. Ada juga program jangka panjang kemungkinan kerjasama dengan TNI yang untuk lahan-lahan seperti ini. Iya. nanti ya. Iya Pak, bisa Pak. Jadi nanti ke depan tentu saja tadi saya sampaikan bahwa untuk melakukan pemulihan lingkungan itu tidaknya bisa dikerjakan sendiri. Oleh masyarakat sendiri tidak bisa, oleh pemerintah sendiri bersama-sama. Antara unsur masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian ada swasta nanti yang bisa terlibat, TNI, Polri. Nah, ini juga kita harapkan untuk bersama-sama. Ini adalah untuk bumi tercinta kita ini, Iya, Pak. iya. Iya. Terima kasih Bu Dirjen atas kesempatannya Ibu di tengah-tengah kesibukan kita semua di sini. Baik ya teman-teman. Salam lestari. Salam lestari.